Sampurasun. Campurasun. 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 Saudara sekalian, masihkah Anda ingat di mana Rizik Syihab beserta pengikutnya ramai-ramai menertawakan salah satu budaya yang dianggap sakral bagi masyarakat Sunda, yaitu Sampurasun, yang dirubah oleh Rizik Syihab menjadi Campuracun. Dan di sana ketika Rizik Syihab mengatakan hal itu, maka beramai-ramai pendukungnya tertawa terbahak-bahak, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut, tentunya dengan penjelasan asli orang Jawa Barat. Silahkan. Sampurasun. Astagfirullahaladzim. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat. Ada orang untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghardik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Nah, apa sih yang dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Saya nggak mau. Keren gak? Ini urusan marwah, Pak. Saya nggak mau kata Kang Deddy Mulyadi. Di Jawa Barat ke depan ada orang menghakimi orang lain, mencaci maki, merendahkan orang lain di depan publik seolah tak ada aparat. Saya nggak mau. Itu mesti ditindak. Nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena bakal menjadi racun bagi masyarakat yang lain. Mending kalau hanya dia yang rusak. Mending sekali kalau hanya dia yang rusak. Masalahnya, problemnya, dia merusak orang lain. Mending dia yang hanya buruk adabnya, akhlaknya. Masalahnya, dia merusak akhlak dan adab masyarakat Jawa Barat yang lain. Dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Mending kalau hanya dia yang sesat, mudilun pula, menyesatkan orang lain. Nah, ini yang menjadi problemnya. Udah, kita harus balikan. Rizik Syihab dan kawan-kawan selalu menyesatkan. Kita balikan dia yang sesat dan menyesatkan. Udah, kita harus terang-terangan. Mereka tak ragu mengatakan itu kok. Kita juga mesti tak ragu. Ngapain? Siapa yang mau membela Rizik Syihab sekarang? Udah jelas-jelas apa yang dirasakan kontribusi Rizik Syihab kepada orang Jawa Barat. Apa sih yang dirasakan orang Jawa Barat? Orang Jawa Barat, perbaikan apa di Jawa Barat ketika masyarakatnya banyak yang dibimbing oleh Rizik Syihab? Tahap ekonominya meningkat, meskipun dia selalu ngomong-ngomong miskin, dia meningkat gak taraf ekonominya? Berapa orang yang diselamatkan secara ekonomi oleh Rizik Syihab? Adab, akhlak, kecintaan terhadap budaya orang Jawa Barat meningkat gak dengan adanya Rizik Syihab? Akhlak, moral masyarakat baik gak dengan adanya Rizik Syihab dan kawan-kawan? Nggak ada, Pak. Yang ada malah tambah hancur tuh adab, akhlak, moralnya. Kecintaan terhadap budayanya menjadi hilang. Itu jadi efek negatif semua ada dia tuh. Apa efek positifnya coba? Jauh mau dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Efek positifnya, kehadiran dia di Jawa Barat, dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, siapa yang lebih memberikan efek manfaat, efek maslahat? Siapa? Ini kita mesti jujur-jujuran mengatakan ini. Saya akan terus loh di dalam hal ini menerpa kesadaran orang Jawa Barat. Ayo kita kembali kepada jati diri kita. Enggak, orang seperti Deddy Mulyadi yang mengamini Sundawiwitan sebagai ajaran kehidupan. Satu kali lagi, yang mengamini Sundawiwitan sebagai ajaran kehidupan, bukan ajaran ketauhidan ya, kita mesti paham. Punya karakter, watak seperti ini.
tahu kan bagaimana keseharian Deddy Mulyadi. Menyengsarakan orang lain atau menolong orang lain. Menghina orang lain atau memuliakan orang lain. Coba aja. Dia yang mempraktekkan ajaran Kesundawitan di dalam kehidupan, bukan di dalam akidah. Sekarang Rizik Syihab yang menghina Sundawiwitan, tradisi Pasundan, Sampurasun, dikatakan campuracun. Apa yang dia perbuat? Apa efeknya kepada warga Jawa Barat? Membantu apa Rizik kepada orang Jawa Barat? Menyelesaikan problem apa Rizik di Jawa Barat? Bukan menyelesaikan problem yang ada, menambah problem. Ini penting, mesti dibadah secara tuntas nih orang seperti ini, karena terus akan ngehilidan Kang Deddy itu. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Gak boleh lagi orang, mana kafir, gak bisa, Anda gak punya dasar hukum. Mana musyrik, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Anda gak boleh bangun ini, gak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar tingginya gedean. Suatu saat Anda akan, negara akan kehilangan itu. Kenapa? Pemimpinnya kalah. Ini udah ngomongin urusan harga diri. Ini udah ngomongin masalah marwah, Pak. Marwah. Kalau terus dibiarkan, makin besar. Kalau sudah semakin besar, negara kalah oleh mereka. Kenapa? Karena pemimpinnya kehilangan atau kalah pengaruh oleh mereka. Ini penting. Maka Deddy Mulyadi itu sosok yang bagi saya sangat luar biasa di Jawa Barat. Cukuplah membuat Rizik Syihab dan kawan-kawan itu kelimpungan. Karena biar kebenaran itu dipandang sebagai kebenaran. Jangan sampai kau anggap kebenaran itu dipandang sebagai kesalahan. Jangan kau terus tipu masyarakat Jawa Barat. Masih ada orang Jawa Barat yang tertipu, ikut gerakan mereka, masih ada, serius, masih belum melihat faktanya, siapa yang baik dan siapa yang buruk, siapa yang jahat dan siapa yang mulia, masih belum melihat. Udah bukan tanda-tanda lagi loh ini, udah bukan kata-kata loh ini, udah perbandingannya jelas antara narasi jahat dengan fakta kelakuan yang soleh. Masa masih tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk? Buka pikiran Anda baik-baik. Buka pikiran dan hati nurani kita. Maka kebenaran akan kita lihat. Siapa yang benar dan siapa yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya penjelasan singkat dari Kang Manusia Plural, dari channel Manusia Plural ya, di mana menjelaskan bahwasanya adat itu, adat seorang atau ciri khas seorang itu memang tidak ada yang bisa menandinginya, saudara sekalian. Siapa yang berani jamin bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Manusia Plural tadi, yaitu di mana menjaga adat istiadat daripada orang Baduy, merawat alam orang-orang Baduy. Siapa yang berani jamin bahwasanya itu lebih mulia daripada kita melakukan hal-hal yang penting di daerah kita. Hal-hal di daerah kita lebih mulia daripada apa yang dilakukan oleh mereka. Tentunya apa yang dilakukan, adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang yang asli masyarakat sana, itu jauh lebih mulia untuk merawat dan lebih tahu
apa kebutuhan daripada adat istiadat mereka atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Tentunya daripada Sunda ya saudara sekalian, di mana adat Sunda ini salah satu ciri khasnya Sampurasun yang dijawab dengan rampes saudara sekalian. Nah ini tidak bisa kita olo-olo ataupun mengatakan adat saya lebih baik daripada adat Sunda. Meskipun adat kita misal itu ada berbau-bau agamisnya, seperti apa yang dilakukan oleh Rizik Sihab misalkan, tidak ada ciri khas lain kecuali Assalamualaikum. Ya memang itu baik saudara sekalian. Itu tradisi Islam dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu syariat. Wajib dilakukan oleh umat muslim. Tapi orang Sunda di samping mengucapkan salam saudara sekalian, di samping mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Rasul, di samping mengucapkan syariat Islam, tapi juga orang Sunda punya ciri khas lain saudara sekalian. Sampurasun. Ini tidak bisa diganggu gugat saudara sekalian. Karena ini adalah ucapan sakral bagi mereka. Ciri khas mereka. Sebagaimana kita Indonesia menghormati bendera saudara sekalian. Dan banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya menghormati bendera itu salah satu perbuatan syirik saudara sekalian. Tapi ini adalah perbuatan sakral yang memang diajarkan untuk kita menghargai jasa para pahlawan kita. Sama halnya dengan orang Sunda saudara sekalian. Sampurasun itu adalah untuk menghormati para leluhur mereka yang menjaga, merawat tradisi itu, saudara sekalian. Mungkin ketika mendengar Sampurasun, mendengar ciri khas budaya mereka, orang Sunda akan semakin cinta terhadap leluhurnya. Dan itu tidak bisa diganggu gugat, saudara sekalian. Dan Rizik Sihab, sekali lagi, yang namanya jejak digital, saudara sekalian, tidak bisa dihapus, saudara sekalian. Meskipun Anda sudah minta maaf, namun ketika Anda menghina suatu tradisi sakral orang lain, itu akan tetap diingat saudara sekalian. Dan ini yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi saudara sekalian, mengembalikan citra, mengembalikan tradisi-tradisi yang dulu pernah menjadi kebanggaan bagi Jawa Barat secara umumnya saudara sekalian. Bagaimana Jawa Barat itu saudara sekalian, Kang Deddy mulai membuat seni di dalamnya, di mana ciri khas kita saudara sekalian ada banyak patung saudara sekalian. Dan ini yang dikritik oleh Rizik Sihab, karena kota Jawa Barat itu akan dibuat kota berhala saudara sekalian. Tentunya ini juga perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan, karena yang namanya berhala itu memang sesembahan orang-orang kafir dulu. Dan Kang Deddy sudah menjawab itu saudara sekalian, bahwasanya ini adalah seni dan tidak ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwasanya membuat patung itu adalah tidak boleh. Tidak ada saudara sekalian. Membuat patung itu adalah sebagai simbol kita saudara sekalian. Kalau Rizik Sihab keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, kenapa tidak dari dulu memprotes patung-patung yang ada di Jakarta saudara sekalian? Monumen Monas itu sama halnya dengan patung. Apa bedanya saudara sekalian? Tugu Monas. Lalu kemudian banyak patung-patung pahlawan revolusi dan lain sebagainya. Ini adalah intoleran yang sangat luar biasa saudara sekalian. Itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri Islam radikal saudara sekalian. Dan Islam tidak akan pernah berkembang kalau kita menyebarkannya, mendakwahkannya dengan cara hal yang dilakukan oleh Rizik Sihab saudara sekalian, dengan cara kekerasan. Islam itu datang dengan lemah lembut, dengan penuh akhlak saudara sekalian, bukan dengan cara caci maki, apalagi menghina budaya orang lain saudara sekalian. Wali Songo itu datang dulu bukan untuk menyebar agama Islam, bukan dengan cara merubah sekaligus adat istiadat yang ada pada masyarakat Nusantara dulu, bahkan mendukung adat istiadatnya, budaya masyarakat Nusantara dulu oleh para wali Songo, berdakwah memasuki adat istiadat mereka, lalu kemudian di sanalah diselipkan ajaran-ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang, lalu kemudian yang paling terkenal yaitu Sunan Kalijaga saudara sekalian. Ini cara dakwah Islam yang luar biasa dilakukan oleh wali Songo saudara sekalian. Mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan kita menjadi sadar ya saudara sekalian, warga Jawa Barat, tentunya warga Sunda, di mana kita
ramai-ramailah melihat bagaimana memori apa yang sudah mereka lakukan dulu, dan sekarang mereka memuji-muji Anda. Tidak mereka lakukan hal-hal yang mereka lakukan dulu ya. Tentunya kita sudah sadar, saudara sekalian. Bukannya kita dendam. Lalu kemudian ini sudah keterlaluan. Adat istiadat pun dirubah-rubah, saudara sekalian. Bukan hanya makam, bukan hanya nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini bukan hal yang main-main, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.